Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan tentang pembiasan cahaya. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah senter, celah cahaya, gelas kaca. Gelas kaca di sini kami gunakan sebagai pengganti balok kaca. Dan di sini kami sudah membuat sudut ukur menggunakan busur yang sudah kami tulis pada kertas. Baiklah, saya akan memulai praktikum ini. Yang pertama, saya akan memberikan sinar pada celah cahaya. Kemudian kita lihat apakah sinar yang sudah saya arahkan ke celah cahaya itu bisa menembus balok kaca atau gelas kaca. Setelah cahaya senter melewati celah cahaya, terlihat cahaya dapat menembus gelas kaca. Untuk selanjutnya, saya akan mengarahkan cahaya ini pada titik 0. Kemudian saya akan melihat apakah pembiasan cahaya itu berada di titik 0 juga. Ketika cahaya saya letakkan pada titik 0, terlihat sudut biasnya juga terletak pada titik 0. Selanjutnya saya akan meletakkan cahaya pada titik 10 derajat. Terlihat titik biasnya juga terdapat pada titik 10. Untuk selanjutnya saya akan memberikan sinar pada sudut 20 derajat. Terlihat titik biasnya juga berada pada titik 20 derajat. Yang selanjutnya itu akan saya letakkan sinarnya pada titik 30 derajat. Terlihat juga bias cahayanya itu terletak pada titik 30 derajat. Yang terakhir itu pada titik 40 derajat. Saya akan melihat apakah titik biasnya juga berada pada titik 40 derajat. Terlihat di situ titik biasnya juga terletak pada titik 40 derajat. Baiklah, berikutnya saya akan mengamati huruf menggunakan lensa cembung. Di sini saya menggunakan mistar dan lensa cembung untuk mengamati huruf yang sudah saya buat pada kertas ini. Saya akan melihat pada ukuran berapa atau pada jarak berapa huruf ini tampak besar. Huruf ini terlihat besar pada jarak 16 cm. Kemudian saya akan menggeserkan lensa cembung ini secara perlahan ke atas untuk melihat pada ukuran berapakah lagi huruf ini terlihat kabur atau tidak jelas lagi. Huruf tidak terlihat jelas menggunakan lensa cembung ini pada jarak 30 cm. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melakukan praktikum yaitu sifat bayangan yang terlihat pada layar yang dihasilkan oleh lensa cembung. Di sini saya akan menghidupkan lilin sebagai cahaya atau sebagai benda.
Kemudian saya akan mengamati bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung ini setelah kita dekatkan atau kita jauhkan dari sinar lilin. Kita akan mencari bayangan benda yang paling jelas terletak pada ukuran atau jarak berapa. Terlihat di sini setelah saya lakukan pengamatan, di sini bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung itu kelihatan lebih jelas. Saya akan meletakkan lensa cembung ini, kemudian saya akan mengukur berapakah jarak yang dihasilkan. Jarak dari benda atau lilin ke lensa cembung itu adalah 22 cm. Sedangkan jarak lensa ke layar itu adalah 19 cm. Kemudian saya akan melihat sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung di sini. Terlihat ketika ada pada jarak 22 cm, bayangan benda terlihat jelas. Kemudian akan saya gerakkan maju ke depan mendekati layar, terlihat sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung ini terlihat mengecil. Dan ketika saya gerakkan mendekati lilin, terlihat bayangan atau terlihat sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung ini terlihat besar, kemudian agak terlihat tidak jelas.